Abu ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rizal Siregar MA, dan juga saya hormati ketua panitia dan serta jajarannya, dan pada jamaah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat Islam dan iman dan juga kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan sholat tarawih bersama di Masjid Al-Hijrah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi tauladan seluruh umat manusia, Fatamal Anbiya wal Mursalin. Dan juga kita sampaikan salawat kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya insya Allah akan beritibak kepada beliau sehingga kita layak mendapat syafaatul di yaumil qiyamah. Ada beberapa yang kami sampaikan. Pertama adalah laporan keuangan. Saldo kemarin sebesar 4.357.500 rupiah. Tromol dari ibu-ibu sebesar 344.000 rupiah. Dari bapak tromol sebesar 540.000 rupiah. Total menjadi 884.000 rupiah. Pengeluaran operasional sebesar 400.000 rupiah, sehingga saldo akhir menjadi 4.841.000 rupiah. Dan juga kami sampaikan bapak-bapak yang ingin mengikuti itikaf, mohon di belakang di balik pintu sudah ada daftar itikaf, mohon segera diisi untuk memaksimalkan atau tidak berlebih konsumsi yang telah disediakan atau kekurangan, sehingga nanti jumlahnya konsumsi pas dengan jumlahnya peserta itikaf. Besok insya Allah hari Sabtu ada kajian yang akan diisi oleh Ustadz Syihabuddin Umar MA. Judulnya Table Manner Syariah. Selanjutnya yang bertindak sebagai imam hari ini adalah Ustadz Zaki Amdullah Al-Hafiz, Bilal Saudara Muzaki dan Subiadi Nur. Dan penceramah alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, Bapak Al-Mukarram Bapak Ustadz Rizal Siregar MA. Kepada beliau kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Pengurus beserta semua jamaah Masjid Al-Hijrah, rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man ittaqa. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Sudah lemas kelihatannya. Maka kita disclaimer dulu, malam ini tidak ada ceramah dan tausiah. Yang ada hanya sekedar kultum. Kultum itu kepanjangannya kuliah terserah antum. Insya Allah 5 menit selesai. Karena kami paham Bapak Ibu sekalian pasti suka yang singkat-singkat memang. Ini wajah-wajah yang sudah lelah diceramahin kelihatannya. Ramadan itu susah ceramah.
Kalau kultum zuhur menceramahi orang yang kelaparan. Kalau kultum tarawih menceramahi orang yang kekenyangan. Serba salah memang. Maka lebih baik yang singkat-singkat saja. Tema yang diberikan oleh panitia atau pengurus kepada kami, melalui Ramadan kita tingkatkan sabar dan ikhlas. Tema ini kita singkatkan dengan satu kalimat. Ini kalimat pamungkasnya. Kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Itu kalimat pamungkas dari tema kita malam ini. Jadi kita punya kendala, Allah punya kendali. Nah, bagaimana agar semua urusan kita dalam kendali Allah, termasuk sabar dan ikhlas tadi? Kata kuncinya dua saja. Pertama, jangan pernah merasa memiliki dalam hidup ini. Titik, nggak pakai koma. Karena pada hakikatnya semua milik Allah. Qul lillahil masyriq wal maghrib, dari timur sampai barat milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard, apa yang ada di atas muka bumi, di bawah bumi, di langit, semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita, termasuk anak istri, harta suami, semua milik Allah. Jangan pernah merasa memiliki agar kita tidak pernah merasa kehilangan. Siapapun yang merasa memiliki dalam hidup ini, maka dia akan disiksa oleh perasaan merasa kehilangan. Satu. Yang kedua, jangan pernah iri terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Wala tatamannau bima faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Jangan pernah iri terhadap nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Sebab hakikatnya ikhwatal iman, khalaqa kulla syai'in faqaddara. Semua yang Allah ciptakan di dunia ini sudah diikuti takdirnya masing-masing. Tidak akan ada yang sama. Yang ada itu cuma disama-samakan saja. Hakikatnya tidak akan ada yang sama. Maka jangan pernah iri pada orang lain. Jangan pernah iri pada nikmat yang Allah titipkan pada orang lain. Selama kita mampu mengolah perasaan itu, ikhwatal iman, usikum wa iyaya, ini bukan bermaksud mengajari, tapi sekedar saling mengingatkan. Selama kita bisa mengolah perasaan tidak iri pada orang lain, insya Allah kita ikhlas menjalani kehidupan ini. Penutup, apa sih ikhlas itu? Kalau kita ingin memahami ikhlas yang paling sederhana, kembalikanlah kata ikhlas itu pada asal katanya. Ikhlas itu dari kata kerja khalasa dalam bahasa Arab. Ada kata-kata khalas, artinya sudah. Jadi kalau Bapak Ibu mau menerjemahkan ikhlas itu, ya sudah. Itulah ikhlas. Ya sudah. Apapun yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi, ya sudah. Kalau meminjam istilah Jawanya, monggo kersone Allah, Gusti Allah mawon. Ya terserah Allah saja mau bagaimana hidup ini. Toh hakikatnya semua dalam genggaman Allah. Pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Bagaimana praktek ikhlas dan sabar yang paling sederhana dalam hidup?
Ini sebagai kata pamungkasnya. Jangan atur Allah, biarkan Allah yang mengatur kita dalam hidup ini. Jangan pernah mengatur Allah, tapi biarkanlah Allah yang mengatur kita dalam hidup ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ini saja sebelum kita tutup dengan sama-sama bermunajat kepada Allah. Mohon izin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian setelah kami memohon izin kepada DKM. Saya pribadi dititipi oleh jamaah di Paluta Sumut itu anak-anak putus sekolah. Kami sudah tanda tangan hitam di atas putih, di atas materai dengan orang tua anak-anak yang tidak mampu ini. Kami perjuangkan sekolahnya, tapi dengan syarat harus mau menghafal Al-Quran sampai tuntas 30 juz. Semua biaya sekolah kami usahakan secara mandiri berkah dari bantuan jamaah. Malam ini yang kami mohonkan kepada Bapak Ibu, anak-anak ini kekurangan mushaf Al-Quran sistem per juz. Tadinya kami butuh 100, sudah ada yang mengcover 50. Jadi sampai malam ini masih kurang 50 mushaf Al-Quran sistem per juz. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang antum dititipi kelebihan dan kelapangan rezeki oleh Allah, mudah-mudahan di bulan Al-Quran ini berkenan berwakaf untuk anak-anak kita ini. Insya Allah setiap huruf dari Quran yang Bapak wakafkan itu akan menjadi amal jariah sampai yang menghafal itu kembali kepada Allah. Dan kelak insya Allah di akhirat akan menjadi syafaat setiap hurufnya. Setiap mushafnya itu cuma dihargai dalam tanda kutip ganti ongkos cetak saja Bapak Ibu sekalian hanya Rp50.000, karena yang 50-nya itu sudah ditanggung oleh jamaah yang memiliki percetakan Al-Quran di Kudus, Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ingin berwakaf nanti bisa menitipkan kepada kami setelah selesai sholat tarawih. Insya Allah kami ikut golongan yang pertama yang 11 rakaat. Nanti untuk golongan yang kedua monggo silakan dilanjut masing-masing. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan semua kita dipanjangkan Allah umurnya dalam taat ibadah, disehatkan lahir dan batin kita semua dalam ibadah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dalam ibadah, Allah lapangkan rezeki kita dalam ibadah. Semoga semua amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini Allah terima sebagai catatan amal soleh kita di sisinya, dan semoga Allah alirkan sebagai rahmat dan ampunan kepada ayah dan ibu kita, khususnya yang telah mendahului kita semua. Semoga ini menjadi rahmat dan ampunan Allah di alam kubur beliau-beliau semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.